Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghormati kedua orang tua, mengingat jasa-jasanya kepada kita sungguh tak ternilai. Kewajiban menghormati kedua orang tua banyak tertuang dalam Al-Quran, diantaranya وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapak. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Mengucapkan kata kepada kedua orang tua saja tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Ada sebuah kisah, seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, antara bapak dan ibu, manakah yang lebih berhak diperlakukan dengan terlebih dahulu? Orang itu bernama Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW, yang mana bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih berhak aku pergauli dengan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kutanyakan lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Aku bertanya lagi, "Siapakah lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian aku bertanya lagi, "Siapakah lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian barulah bapakmu, kemudian kerabat yang paling terdekat yang terdekat." Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Anak soleh juga akan menghormati gurunya sebagaimana ia menghormati kedua orang tuanya. Guru telah berjasa besar mendidik kita menjadi pintar dan berakhlak mulia. Ia akan selalu mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, mengerjakan tugas sekolah dengan baik dan tepat waktu, mendengarkan dan melaksanakan nasihat dan petunjuk dengan sungguh-sungguh. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Seorang anak wajib mentaati kedua orang tua. Ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua merupakan bentuk birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua termasuk salah satu amalan paling mulia dalam agama. Hal ini pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Diceritakan Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia?" Beliau menjawab, "Sholat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apakah lagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berbakti kepada orang tua." Aku bertanya lagi, "Apalagi wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kemudian berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Keberkahan ini dapat dirasakan baik ketika masih hidup di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, bahkan akan mendapat kedudukan dan derajat yang tinggi di surga. Hal ini dikarenakan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dengan ridhonya orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tergantung murkanya orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan masuk surga, atau dengan kata lain ia akan masuk neraka. Yang kedua, yakni berbakti kepada orang tua merupakan bagian dari jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad memiliki nilai pahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Seorang anak yang ikhlas berbakti kepada kedua orang tuanya akan mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yakni berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang pernah dilakukan seorang anak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan ia berbakti kepada orang tuanya. Ampunan Allah Subhanahu wa taala merupakan karunia sangat berharga bagi seorang manusia. Sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidup kita tenang dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di samping berbakti kepada orang tua, kita harus taat kepada guru, sebagaimana wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua. Wajib pula mematuhi perintah para guru selama tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung atau orang tua asuh. Guru telah berjasa besar dalam mendidik dan mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan serta menanamkan akhlak mulia. Ia tak kenal lelah berusaha maksimal guna mencerdaskan anak bangsa. Seorang murid dilarang meremehkan dan merendahkan gurunya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita semua agar tidak merendahkan seorang guru, sebagaimana dalam hadisnya diterangkan, barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpa oleh Allah kepadanya 3 azab penderitaan. Yang pertama, sempit rezekinya. Yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Dan yang ketiga, yakni keluar dari dunia ini atau wafat tanpa iman. Hadis riwayat Al-Baihaqi.